إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan An-Nazi'at sampai di ayat 27, 28 sampai 33. Setelah sebelumnya tentang kisah Nabi Musa ketika beliau dipanggil, diseru oleh Allah, dan itu betul-betul suara Allah, bukan simbol, bukan sekedar isyarat, betul-betul itu suara Allah. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah berkata-kata, berfirman, berbicara. Ya, antum asyaddu khalqan. Ini 27. Apakah kalian yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat secara ciptaan? Amis sama atau langit? Jauh sekali perbandingan. Langit yang begitu kokoh, tinggi, kuat dibanding dengan kita semua. Nggak usah langit, gunung. Gunung tentu kecil sekali dibanding dengan langit. Ya, gunung dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya kita. Begitu kuat, begitu besar, begitu dahsyat. Riang, yang pusing-pusing, yang keringat dingin, itulah kita. Bahkan lebih kecil dari itu, bakteri, virus tidak kelihatan, menggigil, meriang, demam, dan gak lama mati. Betapa lemahnya manusia, sangat-sangat lemah. Allah bandingkan dengan sesuatu yang luar biasa. Amis sama, langit, banaha, yang telah Allah bangun, yang telah Allah ciptakan. Langit, dan langit itu ada, ya. Kata ilmuwan, langit itu kan nggak ada. Artinya kalau ada sesuatu tembakan ke atas tuh nggak akan menyentuh apa-apa, terus belum. Jelas ini bat. Nah, tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi. Tidak mungkin kita ragu dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj. Untuk menembus langit pertama saja harus lewat pintu. Ada pintunya, diketok oleh Jibril dan dibukakan oleh malaikat penjaga pintu itu. Setelah sebelumnya bertanya, ini siapa? Jawab Jibril. Ini menunjukkan bahwa nama Muhammad SAW sudah beredar di langit sebelum beliau diutus, sebelum beliau lahir. Nama itu beredar. Ada beberapa nama, padahal yang bersangkutan belum lahir. Yahya misalnya, ya, Musa, Ibrahim, termasuk Muhammad, Adam alaihi wassalatu wassalam. Orangnya belum ada, belum lahir, namanya sudah disebut dalam. Secara umum semua, secara umum, ya. Tadi secara khusus. Secara umum semua. Apakah ketika
Adam belum diciptakan, Allah sudah merencanakan nama seperti Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Umar, sampai nama-nama hari ini? Jawabnya tentu. Tentu. Allah sudah tulis, Allah sudah rencanakan, Allah sudah tahu. Ada gadis kecil umur 5 tahun. Gadis yang sekarang 5 tahun ini nanti kalau nikah punya anak berapa, Allah sudah tahu, tentu sudah tahu. Punya anak 5 misalnya, anak pertama namanya siapa, Allah sudah tahu, ya tentu sudah tahu. Anak kedua siapa, ketiga siapa, keempat, kelima, Allah sudah tahu dan sudah menentukan. Jadi ayah ibunya, kakeknya, neneknya mau ngarang nama ke sana kemari, mikir ini, tetap jatuhnya ke dia juga. Akhirnya seperti nama yang telah Allah persiapkan di Lauh Mahfuz. Inilah ilmu Allah, tidak ada batasnya. Langit itu dan ada atapnya. Tidak seperti teori para ilmuwan tadi, seolah-olah nggak ada apa-apa. Belum nggak ada apa-apanya. Ya. Tentu kita tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit yang begitu kuat, besar, tanpa tiang satupun. Tidak ada tiang yang menyangga, kan? Kok tidak ambruk? Inilah kehebatan Allah, kepintaran Allah yang maha berilmu. Itu baru pertama, nanti kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW di masing-masing langit, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau masih ingat Nabi Musa seperti orang jahat, kulitnya kecoklatan. Nabi Isa seperti Urwah bin Mas'ud, rambutnya ikal. Nabi Ibrahim seperti sahabat kalian ini, yang dimaksud beliau sendiri. Nabi Ibrahim wajahnya mirip-mirip Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Beliau tahu. Fasawwaha, Allah sempurnakan. Tidak ada yang kurang dalam penciptaan langit, bumi, gunung, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa mengkritik. Coba kalau langit itu seandainya agak begini, ya itu lebih bagus. Coba seandainya kalau bumi itu begini. Coba seandainya kutub selatan itu begini, bukan seperti kutub utara. Nggak mungkin. Ciptaan Allah tidak mungkin bisa dikritik. Sudah sempurna. Beda dengan ciptaan manusia. Coba kalau begini, pasti. Istana termegah di muka bumi didatangi oleh sekian puluh insinyur bangunan, ada aja kritik. Coba kalau begini. Ciptaan Allah tidak mungkin. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah tutupkan malamnya. Malam itu kan gelap gulita, seolah tutup. Gelap kan berarti tidak terlihat isinya, seolah-olah tutup. Maka gelap sama dengan ditutup. Ditutup itu berarti gelap, ya. Karena tidak bisa tahu ada apa di dalamnya. Maka walaupun tidak ada tirai, tirainya ya nggak ada cahaya itu. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah keluarkan waktu duhanya. Duha terang tentunya, kan? Walaupun sebelum matahari terbit sudah terang.
Tapi tentu berbeda. Terangnya sebelum matahari terbit dengan setelah matahari terbit berbeda. Antara fajar dengan sinar matahari secara langsung berbeda. Ya, lebih terang, lebih panas. Dan ada ibadah-ibadah tertentu. Salat duha belum boleh ketika matahari belum terbit. Ya. Salat subuh sudah tidak boleh lagi ketika matahari terbit. Dan begitu seterusnya. Salat malam, qiyamul lail sudah tidak boleh lagi ketika fajar terbit. Ya. Ketika fajar terbit sudah tidak boleh lagi salat qiyamul lail. Bolehnya salat subuh. Dan begitu seterusnya. Ya. Ada waktu-waktu yang telah diciptakan oleh Allah, dan di waktu-waktu itu ada ibadah tertentu. Oleh karena itu, kalau Allah sudah tetapkan sebelum matahari terbit, ya jangan setelahnya. Sebelum matahari tenggelam, ya jangan setelahnya. 7 hari, ya jangan 8 hari. Walaupun itu pendapat ulama, ya tentu tidak boleh mengalahkan dalil, menabrak dalil, mengalahkan sabda Nabi. Nabi sudah bersabda, mensyaratkan, bahkan mencontohkan akikah itu di hari ke-7 dari kelahiran anak. Bolehkah kita tabrak sabda Nabi ini menjadi ke hari ke-8, 9, 21, hari ke-7 tahun, 40 dan seterusnya? Ya tentu tidak boleh. Menabrak sabda Nabi SAW. Kalau pendapat ada, namanya juga pendapat. Pendapat ulama tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah dalil. Dalil mencontohkan, menyatakan bahwa akikah itu pada hari ke-7 yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Hasan Husain. Adapun terhadap Ibrahim tidak ada riwayat, atau bahkan ada riwayat Nabi tidak mengakikahkan Ibrahim, putra beliau. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah hamparkan bumi. Berarti zahirnya sebelum itu belum dihamparkan. Kalau belum dihamparkan mungkin bentuknya nggak karu-karuan seperti lereng-lereng gunung, tentu tidak bisa dihuni ya. Setelah itu dihamparkan, ya, rata, tidak seperti lereng-lereng gunung. Ya. Zahirnya tidak di hari pertama terjadinya bumi langsung terhampar, langsung rata. Dohirnya seperti itu. Karena ada kalimat wal ardu ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah hamparkan bumi. Maka bumi akhirnya bisa dihuni. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu apa? Dua. Apa dan apa? Air dan tumbuhan. Mar'a asal katanya rumput, yang dimaksud seluruh yang tumbuh dari dalam bumi. Air dan tanaman. Dari tanah inilah Nabi membuat permisalan tentang apa? Masih ingat? Ilmu. Ya. Dalam masalah ilmu, manusia itu ada berapa tingkatan? Sama dengan tanah. Dalam masalah ilmu, dapat ilmu, mendengarkan ilmu, menerima ilmu, manusia sama dengan tanah. Ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang pertama, tanah yang paling buruk, disebut oleh Nabi Qi'an.
tanah cadas, keras, hampir sama dengan batu. Bagaimana sifat tanah ini? Tidak bisa menyerap air. Tidak bisa menyerap air. Air datang langsung pergi, datang nggak bisa nyerap. Cadas, keras, hampir sama dengan batu. Tapi dia masih tanah. Kan ada tanah model begitu. Ya. Nah, dia mau ada ilmu apapun nggak bisa masuk, nggak bisa menyerap. Contoh nyata siapa? Ya Abu Jahal, Abu Lahab. Kan hampir setiap hari ilmu datang ke Abu Jahal, Abu Lahab dari lisan Nabi SAW. Nggak pengaruh, nggak masuk sama sekali. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Akulah utusan Allah yang harus diimani. Nggak masuk, nggak percaya. Yang kedua, ini bagus. Disebut oleh Nabi ajadib. Ajadib. Bagaimana sifat tanah yang ajadib itu? Dia bisa menyerap air, bisa menyerap ilmu. Ilmunya itu masuk pada dirinya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, hujan, masuk air itu. 3 bulan setelah itu hujan nggak turun-turun. Manusia butuh air, maka manusia menggali tanah tersebut. Ada airnya apa tidak? Ada. Dia nerima air, dia berikan air kepada orang lain saat dibutuhkan. Dia hafal ayat yang datang ke dia, dia hafal hadis yang datang ke dia, dia hafal ilmu yang sampai ke dia, dia hafalkan, dia sampaikan persis. Dapat air, kasih air. Nyimpen air, memberikan air. Lumayan, bagus. Yang ketiga, ini yang terbagus. Nabi menyebut sebagai Ta'ifatun Thayyibah, tanah terbagus, tanah terbaik. Bagaimana sifat tanah terbaik Ta'ifatun Thayyibah ini? Dia dari langit menerima air. Mana ada langit menurunkan selain air? Nggak ada kan? Nggak ada air menurunkan pupuk, menurunkan pestisida, menurunkan ini, nggak ada air. Tapi setelah dia mendapatkan air, nggak lama kemudian dia keluarkan rambutan, duku, duren, padi, jagung, kurma, delima, dan seterusnya. Ini luar biasa. Ini tanah terbaik. Ya. Dia terima ilmu. Dari ilmu itu dia keluarkan apa adanya? Enggak. Dia keluarkan pula buahnya, fawaidnya. Ya. Dia terima ilmu dari Bukhari bahwa 3 orang datang saat Nabi memberikan ceramah muhadarah. Yang satu nyari-nyari tempat, dapat tempat ke depan. Yang satu karena malu, dia duduk di belakang. Yang satu lagi berpaling. Ini ilmu yang dia dapat. Tapi karena dia itu merupakan tanah yang baik, keluar buah. Apa buahnya? Salat tahiyatul masjid tidak wajib. Wah, ini luar biasa. Ya, kita yang tanahnya cuman nomor 2 tadi nggak kepikiran sampai ke situ. Tapi ulama yang seperti tanah yang Ta'ifatun Thayyibah keluar dari pembahasan itu bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib. Nah, ini buah. Begitu juga ketika datang ilmu dari riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan lain-lain. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik." Ya Rasul, aku serahkan diriku kepada engkau. Maksudnya ingin dinikahi. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah 3 kali. Para sahabat yang ada di situ faham bahwa Nabi tidak suka.
tidak seret. Istilah kita tidak naksir, atau istilah kasar kita nggak nafsu. Ya. Lalu ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasul, kalau engkau tidak berkenan, nikahkan saja dia denganku. Lalu Nabi mengatakan, engkau punya apa? Ambillah untuk mahar. Dia pergi, nggak lama datang lagi dengan mengatakan, aku tidak punya apa-apa di rumahku ya Rasul. Walaupun cincin besi nggak punya ya Rasul. Lalu Nabi bertanya, engkau hafal surat ini, surat ini, surat ini? Dijawab, aku hafal ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, amlaktuka bihadhil mar'ati bima ma'aka minal Qur'an. Aku kuasakan engkau terhadap wanita ini dengan hafalan surat-suratmu tadi. Enggak ada kata-kata nikah, aku nikahkan, aku kawinkan. Aku kuasakan. Sampai hadis itu ilmu. Nah, para ulama yang memiliki sifat seperti terbaik tadi, berbagai macam melamar itu tidak harus laki-laki dulu, boleh perempuan. Maha surat kalau itu yang terbaik, insya Allah bangunan itu akan kuat. Ketika tidak menancap, hanya di permukaan, ya tentu tidak akan kuat, mudah roboh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai mata. Apa mata? Kesenangan. Kesenangan bagi kalian dan bagi ternak-ternak kalian. Ya, walaupun ternak itu akhirnya dinikmati oleh kalian, oleh manusia. Ya. Tapi tidak mentang-mentang bahwa ternak itu untuk kita nikmati, maka boleh kita perlakukan ternak itu suka-suka kita. Enggak boleh. Pernah ada unta yang mengadu kepada Nabi SAW. Ada juga burung, karena diperlakukan buruk oleh manusia, oleh tuannya. Ya, maka tidak boleh kita memperlakukan buruk terhadap binatang. Bahkan walaupun dalam rangka menyembelih. Menyembelih kan udah dahsyat ya, dibunuh. Tapi tetap harus ada adabnya. Harus yang tajam, agar sebentar merasakan sakit. Ya. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada satu riwayat yang dibawakan oleh beliau dari Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Lamma khalaqallahu al-ardha", ketika Allah pertama kali menciptakan bumi, ja'alat tamil, bumi itu berguncang, bergoyang, tidak tetap, tidak diam. Fakhalaqal jibala fa'alqaha 'alaiha, lalu Allah ciptakan gunung-gunung, jibal, jamak dari jabal, lalu Allah tancapkan ke dalam bumi tersebut. Fastaqarrat, lalu bumi diam, kokoh, tidak bergoyang lagi. Fata'ajjabat al-malaikatu min khalqil jibal, maka para malaikat menyaksikan ini takjub terhadap kehebatan gunung. Kuat sekali gunung itu, bisa membuat bumi itu tidak goyang lagi. Lalu malaikat bertanya, ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Ya Rabb, ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung? Pikir malaikat, gunung yang paling kuat. Barangkali ada lagi yang lebih kuat dari gunung ya Allah. Dijawab, na'am, ya. Apa? Nah, dengar hadis ini. Lebih kuat dia dari gunung. Apa? Al-hadid. Apa al-hadid?
besi. Ya, besi. Taulah kita bahwa di zaman itu, di zaman Al-Quran ada surat Al-Hadid. Ya, besi. Maka jangan dengar omongan para ahli sejarah yang mengatakan manusia dulu nggak tahu apa-apa. Bodoh sekali. Bikin api aja nggak bisa. Besi sudah ada. Kan besi bukan tiba-tiba ada, tidak seperti kayu, daun tiba-tiba ada kan di permukaan bumi. Tentu harus ada teknologi dari biji besi pasir itu. Jadi hari itu ada teknologi. Apa kita lupa dengan kaum Ad, kaum Samud yang membuat bangunan-bangunan kokoh di gunung-gunung? Kita lupa dengan Zulkarnain, apalagi Nabi Sulaiman, luar biasa. Teknologinya luar biasa. Barangkali hari ini kalah. Ya. Mana ada hari ini teknologi yang memindahkan barang ya, bukan video, bukan suara ya, sekejap mata. Ketika Nabi ingin singgasana Ratu Balkis pindah ke istana beliau, ingin cepat dari tempat duduk Anda. Nabi Sulaiman mengatakan kelamaan. Aku ingin yang lebih cepat dari itu. Orang yang berilmu, ini bukan jin. Ya, luar biasa teknologinya berarti. Qabla an tartadda basar. Sebelum matamu berkedip. Enggak sampai sedetik. Wajib bagi kita untuk yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Ya Rabb, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari besi? Dijawab, na'am, ya, ada. Apa? Besi kalah sama? Api, an-nar. Besi kalah oleh api, dibakar, meleleh. Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Adakah yang lebih kuat lagi dari api, ya Allah? Dijawab, na'am, ya ada, yaitu air. Api tentu kalah oleh air ya, dipadamkan oleh air. Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari air? Dijawab, angin. Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Adakah yang lebih kuat dari angin? Dijawab, na'am, ada. Apa? Ibnu Adam, manusia. Ada hamba Allah, tentu beriman ya, yang yatasaddaqu biyaminihi, dia bersedekah dengan tangan kanan, yukhfiha min shimalihi, tangan kirinya tidak tahu. Artinya jangankan tetangga, teman, anak istrinya aja nggak tahu kalau dia dermawan, kalau dia banyak bantu orang-orang. Dia hanya ingin pamer di hadapan Allah. Dia tidak ingin pamer di hadapan manusia, walaupun anak istrinya. Ini yang paling kuat. Wallahu. Ya, untuk 34 sampai 46 ini kelompok terakhir ya. Nanti kita lanjut di pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan.